Assalamualaikum. Terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gua Deddy Kurniawan 1899. Channel yang membahas berita bola AC Milan terbaru sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Topik pembahasan kali ini gue mau ngebahas tentang Mattia Liberali. Agak sedikit ribet dalam pengucapan nama si Liberali ini. Jadi langsung aja, ini tentang dari sebuah artikel yang dimana salah satunya nanti gue mau ngebahas soal Mattia Liberali. Ini agak sedikit panjang ya. Langsung aja, ini datangnya sumbernya dari goal.com. Jadi begini judulnya, Barcelona mau bajak aset AC Milan jawara Euro U17 ini. Barca kepincut dengan remaja 17 tahun milik Milan yang baru-baru ini berhasil menjuarai Euro U17. Mattia Liberali atau Liberali, ya pokoknya seperti itulah susunan katanya. Ya nggak tahu ya, kalau orang Italiano bilangnya Liberali. Lanjutannya gini, apa yang terjadi? Barcelona memburu remaja sensasional milik AC Milan, Mattia Liberali. Demikian diwartakan Sky Italia. Sang youngster masuk dalam radar raksasa La Liga Spanyol tersebut dan mereka bersiap untuk bergerak secara konkret di bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, pihak rossoneri melihat kepindahan bagi Liberali di saat sekarang ini tidak relevan. Klub top Serie A Italia tersebut telah menyiapkan rencana khusus untuk Liberali. Jadi sepenggal sebuah artikel dari goal.com tentang Mattia Liberali, yang dimana dia adalah pemain AC Milan yang sebelumnya menjuarai Euro U17. Saat ini emang Barcelona kepincut gitu dengan seorang Mattia Liberali. Tapi ya, yang gue heran, kenapa Barcelona itu bagus banget untuk mendidik pemain mudanya. Kebalikannya dengan AC Milan. Banyak gue sebagai Milanisti gitu ya, dari dulu sampai sekarang sedikit banget pemain mudanya AC Milan tuh yang benar-benar bertahan lama di AC Milan gitu. Ya mungkin lu juga merasa seperti itu gitu. Lanjut nih, gambaran besarnya kayak gini. Kabarnya Milan akan memberi Liberali lebih banyak jam terbang di tim inti pada musim baru mendatang. Kontrak Liberali sendiri di San Siro baru akan kadaluarsa pada musim panas 2026. Kadaluarsa pada musim 2026, oke. Tapi hal itu tidak menyurutkan minat Barca untuk membajaknya dari Milan dalam waktu dekat. Meski pihak manajemen Milan ingin mempertahankan Liberali, pelatih Paulo Fonseca sedikit bertentangan. Setelah kemenangan atas Real Madrid di laga uji coba, Fonseca mengisyaratkan bahwa peminjaman Liberali bisa menjadi langkah yang mungkin diambil ketimbang melepasnya secara permanen. Sebentar. Ini berarti dalam isi hatinya Paulo Fonseca, gue lebih baik setuju ketika Liberali itu dipinjamkan ketimbang dia dijual. Kalaupun nanti gue usahain dulu nih buat dia bisa mendapatkan menit bermain di tim utama, karena saat ini Liberali itu main di Milan Futuro yang dibawa sama Paulo Fonseca bareng Kevin Zeroli sama Francesco Camarda. Yang terakhir nih, dari sebuah artikel goal.com. Liberali
jawara Euro U17. Liberali merupakan bagian integral dari keberhasilan Italia menjuarai kejuaraan Eropa U17 2024. Tak hanya membawa timnya juara, dia juga masuk dalam starting 11 tim terbaik turnamen. Oke, itu adalah sedikit profil yang dimana si Mattia Liberali ini menjuarai Euro U17 2024 bersama timnas Italia. Terus dia juga masuk dalam bagian starting 11-nya di turnamen tersebut. Tapi selain ada sebuah artikel dari goal.com ini, gue juga mau menyambungkan sebuah artikel lain tentang Mattia Liberali ini. Ini sebuah artikel datangnya dari Sempre Milan. Liberali mempesona dengan keinginan untuk berkreasi. Fonseca akan menentukan nasibnya. Dari sebuah judulnya aja, itu artinya Paulo Fonseca senang gitu. Senang untuk melihat cara permainan Mattia Liberali ini. Langsung aja nih. Mattia Liberali tampil sangat mengesankan di pramusim sejauh ini, dan di usianya yang baru 17 tahun, AC Milan tahu bahwa mereka harus menanganinya dengan cara terbaik. Seperti yang ditulis La Gazzetta dello Sport, video Liberali menari dengan bola di depan dan Ceballos dan Brahim Diaz telah muncul di umpan di semua media sosial banyak penggemar Milan dalam 12 jam terakhir, dan sekarang semua orang mulai memperhatikannya. Apa yang akan terjadi padanya di masa depan? Paulo Fonseca akan memutuskan, dan dalam konferensi pers pasca pertandingannya ia berkata, Liberali bermain dengan keberanian, tetapi kita harus memikirkannya, memahami apa yang terbaik untuknya. Apakah akan bermain di tempat yang lebih luas atau tetap di sini? Tinggal bersama kami untuk sementara waktu dan memiliki kesempatan bermain untuk Milan Futuro. Yang tadi gue di awal dari sebuah artikel goal.com yang sekarang gue nyambung ke sebuah artikel Sempre Milan tentang Mattia Liberali ini, karena pelatihnya AC Milan saat ini Paulo Fonseca itu memberi kesempatan untuk Mattia Liberali. Gimana nanti ke depannya? Mungkin lawan Barcelona kali ya. Kita lihat aja Mattia Liberali ini bisa seperti waktu lawan Real Madrid, atau kayak Marco Nasti. Marco Nasti lawan Manchester City bagus, tapi begitu ngelawan Real Madrid ampas. Lanjut nih. Ia masih memiliki waktu beberapa minggu untuk membuat keputusan. Tetapi surat kabar tersebut menyatakan bahwa Liberali hampir pasti akan bertahan di Milan. Paling tidak, ia akan berlatih dengan tim utama dan akan menjadi pemain penting di U23. Jika Fonseca kemudian melanjutkan jalur menggunakan gelandang serang yang lebih teknis, dengan demikian dengan Christian Pulisic dan bukan Ruben Loftus-Cheek sebagai pemain nomor 10, Mattia bisa menjadi wakil pemain Amerika itu dan bermain lebih dari beberapa pertandingan. Liberali tidak takut mencoba hal baru. Dengan kakinya yang cepat dan juga pikirannya yang cepat, ia selalu ingin menciptakan sesuatu yang baik dengan dribblenya maupun tendangannya untuk menghibur daripada berpikir terlalu taktis. Sepenggal sebuah artikel yang menjelaskan di mana kalau misalkan Mattia Liberali ini bertahan di AC Milan dan punya kesempatan bermain di tim senior AC Milan gitu ya, karena dia saat ini statusnya jadi pemain Milan Futuro gitu. Terus untuk formasi baru Christian Pulisic yang awalnya 4-2-3-1 terus ada perubahan 4-3-3, tapi Paulo Fonseca melihat formasi barunya Christian Pulisic. Ini gue juga sempat bikin videonya, lu bisa cek aja videonya itu dengan judul AC Milan dengan formasi barunya Christian Pulisic. Itu yang gue bikin pernah sebelumnya, gue bikin kontennya. Lanjut nih, ini terakhir nih.
di Chicago melawan Real Madrid, ia melihat ruang terbuka setelah Brahim Diaz melakukan turnover dan menyerangnya, berakselerasi dan memberikan umpan sempurna kepada Chukwueze. Itulah sekilas dari semua yang dapat diberikan oleh remaja tersebut. Rossoneri beresiko kehilangannya setahun lalu saat ia belum menandatangani kontrak dan Benfica terus mendesak. Kini masa depan yang sangat cerah menanti bersama klub masa kecilnya dan Zlatan Ibrahimovic akan terus mengawasinya. Bahkan mungkin melawan Barcelona yang dikaitkan kemarin. Ini dia. Sebuah artikel dari Sempre Milan menjelaskan jadi begitu gua baca dan nge-react di konten ini gitu ya. Karena gue juga kan nggak hanya soal, gue yakin sih ya, semua konten kreator bola itu juga ngeriset dari internet gitu. Tapi hal ini gue cari cara lain untuk beda gitu ya dengan konten kreator yang dimana gue langsung membaca langsung sebuah artikelnya gitu. Termasuk ini, gue lagi ngebaca sebuah artikel tentang Mattia Liberali yang dimana dia dikaitkan dengan Barcelona. Bukan dikaitkan, justru Barcelona yang bener-bener pengen banget. Terus dia juga, Paulo Fonseca pengennya tuh dia bertahan. Sampai mana, sejauh mana sih seorang Mattia Liberali ini bisa menentukan masa depannya sendiri begitu. Udah gitu ya, Paulo Fonseca juga nanti Christian Pulisic itu ada di tengah di trequartista. Nah, si Ruben Loftus-Cheek ini bakalan ditarik mundur berperan di gelandang bertahan lah. Itu bareng Tijjani Reinders, Ismail Benacer atau Yacine Adli, atau yang bakalan datang Youssouf Fofana dan lain-lain. Dan Pobega. Kenapa terakhir Pobega gue sebut? Ya pokoknya gitu. Terus kenapa bakalan bertahan si Mattia Liberali? Itu bakalan jadi alternatif pemain pelapisnya Christian Pulisic. Kalau misalkan Mattia Liberali ini bener-bener mempesona gitu cara permainannya sebelum tanggal 17 atau 18 Agustus Liga Italia udah kick off dan AC Milan lawan Torino di Giornata pertama di musim 2024-2025. Nah, masalahnya pemain yang datang itu cuman baru dua, Alvaro Morata dan Srehinja Pavlovic. Kemudian begitu gue bikin video ini ya, itu baru pemain datang, pemain intinya kayak semacam Tijjani Reinders baru datang, Mike Maignan baru datang, Theo Hernandez baru datang, dan kayaknya nggak langsung ikut latihannya. Tapi tanggal 7 itu berarti sekarang aja tuh baru gue bikin kontennya itu di hari Minggu tanggal 4. Berarti hari Rebo atau hari Kamis dini hari atau pagi gitu ya. Nggak dini hari, nggak mungkin. Di Amerika tuh nggak mungkin dini hari, pagi kayaknya. Kita lihat aja nanti jadwalnya benar atau enggak. Begitu nanti si Mattia Liberali ini, pemain AC Milan yang mempesona, bikin jagat raya sepak bola itu matanya tuh tertuju. Buset. Kalau dilihat sepenggal sebuah video yang dia ngegocek 3 orang pemain Real Madrid sekaligus ya oke-oke aja. Tapi kan nggak tahu, itu kan baru sepenggal. Udah gitu plus asisnya dia ke Samuel Chukwueze yang bikin gol kemenangan semata wayangnya lawan Real Madrid, AC Milan versus Real Madrid. Dan Chukwueze, bentar, gue pengen ngebayangin kalau Mattia Liberali itu bener-bener sebagus itu yang dibayangin sama ya semua konten kreator atau Milanisti ngebayangin, wah gila keren banget ya Mattia Liberali.
bisa jadi nih masa depannya AC Milan gitu. Nah, balik lagi nih, sanggup nggak ini AC Milan tuh ngembangin pemain mudanya layaknya kayak Barcelona ngembangin kayak model Pedri, terus Gavi dan lain-lain gitu. Iya gak sih? Seneng gitu, kayaknya keren gitu. Belum nyampe ke situ pemain mudanya AC Milan yang gue bingungin, kenapa ya? Apa emang nggak? Pokoknya Milan Mart mah gak bakalan ngecewain dah. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lu yang udah simak video gue dari awal sampai kelar di channel gue Deddy Kurniawan 1899 membahas Mattia Liberali. Terima kasih, jaga kesehatan lu. Assalamualaikum dan Forza Milan.